Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru pada topik ketujuh, yaitu guru yang kreatif dan inovatif. Pertanyaan pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Baik, sebagai seorang pendidik tentunya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kita tidak bisa menyamakan cara mengajar kita dengan pembelajaran kita yang dulu ketika kita masih di bangku sekolah dengan pembelajaran sekarang, karena terlalu banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran terhadap peserta didik kita saat ini. Tentunya penyesuaian ini membutuhkan kreativitas dan inovativitas kita sebagai seorang guru. Kita dituntut untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif sehingga kita bisa memberikan pembelajaran bagi peserta didik yang bermakna sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pembelajaran Anda? Saya pernah memiliki guru yang sangat kreatif dan inovatif karena guru tersebut pernah membawakan sebuah pembelajaran yang sangat menarik dikarenakan media yang dia ajarkan tidak sama dengan guru-guru yang lain. Media yang sangat interaktif, media yang sangat fresh buat kita, memberikan ketertarikan kepada saya dan juga teman-teman sekelas saya sehingga saya mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Tentunya hal itu berpengaruh terhadap pembelajaran karena kita akan semakin aktif, siswa-siswa akan semakin aktif dalam mengikuti pembelajaran karena mereka merasa ada sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Tingkat kreativitas dan inovasi seorang guru dalam pembelajaran bisa kita ukur dengan bagaimana siswa itu menjadi interaktif dan juga biasa diajak kerjasama dalam pembelajaran di kelas. Guru yang inovatif dan kreatif tentunya tidak akan membiarkan siswa itu asik dengan dunia sendiri dalam kelas. Tapi guru yang kreatif dan inovatif bisa membawa suasana pembelajaran di kelas menjadi sangat nyaman sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan juga tentunya mereka bisa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas atau bisa kita kenal dengan student centered learning. Yang keempat, apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Maka mengapa demikian? Tentunya pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang disajikan oleh guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena dia merasa sangat nyaman dengan pembelajaran yang dibawakan oleh guru tersebut. Dikarenakan dengan misal media yang diajarkan itu berupa hal yang baru atau materi yang diajarkan merupakan hal yang baru, dikaitkan dengan culture budaya di Indonesia yang sangat beragam, dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual yang mereka hadapi dengan sehari-hari, itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat positif bagi siswa dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, dalam pandangan Anda, sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa? Menurut saya, kreativitas dan inovasi dalam pendidikan itu dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Misalkan, guru yang mengajarkan pembelajaran berbasis dengan masalah atau problem solve learning, problem based learning
tentunya di situ siswa akan terlatih untuk memecahkan sebuah masalah. Dengan artian siswa dilatih untuk berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Tentunya dalam penyajian problem based learning ini, guru harus kreatif dan inovatif dengan memainkan pembelajaran dengan masalah-masalah yang terjadi dan juga sedang happening pada masa saat itu. Yang keenam, bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran? Tentunya sekarang kita sedang berada di abad 21, yaitu di masa society 5.0, di mana dalam kehidupan sehari-hari semua kita menggunakan teknologi, yaitu tidak hanya di dalam pekerjaan, tapi bahkan dalam pembelajaran pun harus berbasis dengan teknologi. Dan semua pembelajaran itu harus berbasis teknologi, misal dari hal media atau dari assessment dan lain sebagainya. Sekarang guru-guru bisa memanfaatkan beberapa teknologi yang sangat mudah dijangkau di sekitar kita. Tidak harus teknologi yang sulit, tapi teknologi yang mudah, asal guru tersebut kreatif dan inovatif, maka akan sebuah menjadi teknologi yang sangat menarik bagi siswa, meskipun itu adalah teknologi yang sederhana. Tentunya selain teknologi ini sangat relate dengan kehidupan sekarang, juga teknologi ini dapat membantu meringankan tugas kita sebagai seorang guru, misalkan dengan membuat asesmen berbasis teknologi yang sudah otomatis ada penskoran, maka guru tidak perlu lagi mengoreksi dengan susah payah lembar kerja satu persatu, tapi nilai sudah terinput secara otomatis dari hasil kerja siswa. Selanjutnya, nomor 7, bagaimana guru yang kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Tentunya guru yang kreatif dan inovatif harus memperhatikan perkembangan peserta didik kita. Siswa di SD, di SMP, dan di SMA tidak bisa kita samakan pembelajarannya. Kenapa? Karena mereka berada di masa perkembangan yang berbeda-beda. Misalkan, siswa SMA itu berada pada masa perkembangan yang mereka itu harus disajikan beberapa masalah yang kompleks sehingga mereka bisa berpikir secara kritis. Tentunya ini tidak bisa kita samakan dengan pembelajaran siswa di SD, yang mana siswa di SD baru sekedar pemahaman tentang suatu konsep saja. Nah, dengan memperhatikan perkembangan peserta didik dan juga karakteristik peserta didik dan juga kemampuan peserta didik, maka akan terciptanya suatu pembelajaran yang sangat menyesuaikan dengan peserta didik dan berorientasi kepada peserta didik. Selanjutnya, apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Tentunya, sebagai siswa pasti ada tantangan belajar. Misalkan dari hal tidak bisa, saya sebagai guru bahasa Arab mungkin ada siswa yang baru belajar bahasa Arab di jenjang SMA. Itu merupakan suatu tantangan bagi mereka, bagaimana mereka bisa lebih giat mempelajari bahasa Arab daripada teman-teman lain yang sudah belajar bahasa Arab sebelumnya. Tentunya kita sebagai guru yang kreatif dan inovatif itu merupakan suatu tugas kita, bagaimana siswa dengan kemampuan yang berbeda tersebut, siswa dengan kemampuan yang heterogen dalam suatu kelas bisa mencapai tujuan pembelajaran secara bersamaan tanpa mendiskriminasi siswa yang tertinggal ataupun siswa yang sudah mahir. Ini biasa kita sebut dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, bagaimana kita bisa membedakan siswa yang sudah mahir dan yang belum, dan bagaimana cara kita mentreatment siswa tersebut. Nah, ini memerlukan kreativitas dan inovasi kita dari sebagai guru. Selanjutnya, yang ke-9 yang terakhir adalah, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Jika iya, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mencapainya? Tentunya saya sebagai mahasiswa program profesi guru, pendidikan profesi guru PPG Prajabatan, tentunya saya berdedikasi untuk lebih inovatif dan juga kreatif dalam
menjadi seorang calon guru di masa depan. Hal ini saya wujudkan dengan mencoba beberapa hal baru yang belum saya lakukan sebelumnya, karena saya berasal dari jurusan non-kependidikan dan saya pada program pendidikan profesi guru ini saya dikenalkan dengan berbagai macam cara membuat suatu media yang interaktif, menggunakan teknologi dan sebagainya. Saya mencoba secara perlahan dengan mencoba membuat beberapa media yang berkaitan dengan teknologi. Itu adalah salah satu usaha saya, dan juga saya akan berdedikasi ke depannya untuk mengikuti beberapa pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru yang profesional. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan terkait 9 pertanyaan yang ada di mulai diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.